Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Senang sekali, syukur malam hari ini kita bisa lagi-lagi berkumpul untuk mengkaji ilmu yang sangat mulia yang kita kaji hari ini, yang kemudian akan menjadi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Kita kasih gambaran kayak begini. Kalau kalian di rumah kemudian punya AC di ruang tamunya atau di kamar, di luar panasnya Masya Allah. Kira-kira kita ngerasain panas apa enggak? Pasti enggak. Karena AC-nya tuh bikin kita adem. Itu matahari masih jauh. Dan nanti di hadapan Allah ketika kita dibangkitkan, matahari itu cuma qadra qadame, cuma sejengkal doang. Sejengkal, cuma sejengkal. Dan kayak apa panasnya. Dan yang Allah akan berikan satu di antara beberapa golongan yang tidak perlu merasa panas, tidak perlu merasa kemudian dia berkeringat, yaitu mereka adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Senang ngebaca Al-Quran, senang ngafal-ngafalin Al-Quran, meskipun hanya surat-surat pendek, meskipun hanya beberapa ayat yang kita gemari, kita hafalkan. Yang ketiga, senang untuk kemudian membedah Al-Quran. Alias bahasa bedah adalah berusaha untuk memahami Al-Quran. Karena ini jalan untuk kemudian menambah kekhusyuan kita di dalam salat. Yang kita baca, yang kita hafalin, yang kemudian kita fahami, nanti di hadapan Allah akan menjadi penyejuk syafaat kita di padang mahsyar. Matahari cuma sejengkal, tapi kita udah bawa AC. Masalahnya, kalaupun kita bawa AC, Mir, Ustaz, saya bawa AC Panasonic aja, Ustaz. Lu bawa, Mir, cuman PLN nggak bisa ngikut, gitu. Nggak bisa dipasang. Percuma kita. Maka kemudian, satu-satunya yang bisa kita bawa adalah Al-Quran. Wa Al-Quran datang kepada kita di dalam sakratul maut kita. Surat Qaf, Allah mengatakan, waja'at sakratul mauti bil haqq, dan pasti sakratul maut itu datang. Al-Quran ngebelain kita. Pas sakratul maut, orang susah ngucapin la ilaha illallah, Al-Quran datang dalam bentuk sosok yang paling ganteng yang mentalkinkan kita langsung Al-Quran. Gokil nggak ini? Keren nggak? Jadi Al-Quran yang membisikkan di telinga kita, bilang la ilaha illallah, Masya Allah. Dan begitu juga nanti di alam kubur, begitu juga nanti dibangkitkan, begitu juga Al-Quran yang akan menggandeng kita, plus bersama keluarga kita, sampai di pintu surganya Allah. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita kaji, yang kita bedah, menjadikan kita semuanya, sebagaimana berkumpul sekarang dalam kajian online nih, bisa berkumpul bareng-bareng, saling ikat mengikat, saling berbondong-bondong menuju surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bahas surat Al-Ma'un. Hari ini kita bahas surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surat yang termasuk sering kita baca di dalam salat. Sering kita kemudian ulang-ulang di dalam kita punya 5 waktu salat. Apalagi yang kemarin jadi imam, surat Al-Ma'un adalah surat yang favorit, diulang-ulang bersama surat yang kemarin. Ya, kalau hitungan klasemennya Al-Ma'un masih kalah sih sama Al-Kautsar. Al-Kautsar itu udah gak usah ditanya deh, Tat. Kalau Al-Kautsar sama Al-Ikhlas itu udah kayak kembar, Tat. Kalau nggak rakaat 1 kulhu, rakaat kedua Al-Kautsar, tinggal balik aja itu mah. Kalau rakaat pertama Al-Kautsar, kedua kulhu, besok kulhu, ini Kautsar. Al-Ma'un mengawali memahami bagaimana kemudian Al-Quran, nggak mungkin bisa memahami Al-Quran kalau nggak belajar ulumul Quran. Ulumul Quran yang dibahas satu diantaranya adalah mengenai asbabun nuzul. Kenapa turunnya surat Al-Ma'un? Kenapa kemudian ini turun keluar surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tapi sebelum kita paham kenapa peristiwa terturunnya surah Al-Ma'un, kita mau jadiin pengantar ini bagaimana cara baca Al-Ma'un dengan baik dan benar. Teman-teman lihat mushafnya, teman-teman lihat Qur'annya. Hatta walaupun teman-temannya hafiz Quran, oke, nggak masalah. Tapi lihat
Supaya kemudian nanti kadang-kadang kita suka menghafal Al-Quran berdasarkan hafalan. Sehingga kita nggak tahu ini sin apa sod ya. Shin apa. Nah ini dia. Lihat, perhatikan. Di awal ayat Allah membuka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masalahnya, problemnya huruf dha. Ara'aital ladzi. Dha, Emir, yang huruf dal ada titiknya. Digigit ujung lidah kita. Ara'aital ladzi. Mohon maaf nih, kemarin waktu ngaji tasdim Emir belum bisa bedain mana shin yang ada giginya sama yang kagak ada giginya. Dha sama ro sama za bedanya lingkarannya. Kalau lingkarannya kecil kayak huruf C itu namanya dha. C. C kebalik ya, C kebalik bro, C kebalik. Iya. Kalau C kita kan A, B, C, madhabnya ke kanan, dia ke kiri. Kenapa bisa begitu? Ya, karena dha menghadap ke arah kiblat. Oh enggak. Ini mah saya ngaruh. Enggak. Ini mah enggak ngaruh. Dha ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bacaan salahnya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini salah. Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masih ketemu huruf dha lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Belum ada huruf za. Saya ulang dari ayat pertama, teman-teman lihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu. Pakai ha apa kha? Coba lihat. Pakai ha berarti halus. Wala yahuddu. Yahuddu berarti pakai ha. Terus pakai du apa pakai dal apa pakai bot? Du-nya itu pakai dal. Masya Allah. Ustaz Taufik Andaru pakai du apa bu? Do. Pakai bo ya, bukan pakai da. Bukan pakai delman, tapi pakai bo. Delman sih. Boger ya, pakai S. Jadi kalau beli es, Bang beli es Bogero gitu ya. Nah, wala yahubbu ala bu, bedanya sama du sama bu. Kalau du lebih tebal, hurufnya isti'la, sifatnya tebal, lidahnya ada di atas. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Jangan dibaca wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Pakai shad. Alladzina hum an, ini sering salah. An ditahan apa dihentakkan? Harus kudu ditahan. Menjadi ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsato. An salatihim sahun. An salatihim sahun. Alladzina hum dihentakkan karena menjadi izhar syafawi. Alladzina hum yura. Ada benderanya enggak? Ada, Ustaz. Ada. Kalau ada benderanya bacanya panjang banget. Kita bacanya alladzina hum yuraun. Nah, kurang panjang. Tapi bacanya alladzina hum yuraun. Wah, itu kalau ngeliatin Ustaz Taufik saya ngerasa adem gitu rasanya hati ini. Alladzina hum yura. Ingat postingannya Evan saya.
Ustaz Taufik tuh kalau dilihat mukanya adem, kok gue jadi cemburu ya. Muka gue kayak apa gitu. Pengen bales, nggak enak. Pengen yakin nggak ngikut, ya kan. Awas lu ntar ketemu lu, Van. Lu ngeliat muka gue ngerasa gimana lo? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini pakai ain apa pakai hamzah? Ain. Kalau yura'un pakai hamzah. Beda. Jadi beda ini. Bukan yura'un, tapi lebih dalam. Yura'un pakai hamzah. Wa yamna'unal lebih dalam. Ma'un. Ain lebih ditekan lagi ketimbang huruf hamzah. Nah ini bedanya. Perhatikan ya. Saya ulang 2 ayat nih. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un. Ini surat ini diambil dari kata terakhir di dalam surat ini. Ini bacaannya. Lihat keseluruhan. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Baru mulai. Kurang itu benar Ustaz. Segala kekurangan itu kurang. Baca Al-Quran. Saya grogi, ada Ustaz Taufik grogi saya. Insyaallah. Iya, kenapa Ustaz? Awal kita baca, tahapan kedua kita ngafalin sambil baca. Tahapan ketiga kemudian kita mahamin. Tahapan 1, 2, 3 ini sifatnya bareng. Bareng ya, baca juga, ngafalin juga, nerjemahin juga, mahami juga. Artinya mana yang kemudian bobotnya tinggal disesuaikan. Kalau bacaannya belum begitu tapi bagus, berarti bobot bacaannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya boleh nanya langsung lewat telepon, ini maksudnya kan lagi kajian ini. Maksudnya mau langsung suara gitu maksudnya kali ya. Gitu, Ustaz. Iya, boleh. Siap. Baik. Nah, surat Al-Ma'un, kalau kita mau memahami satu surah, kita pahami dulu bagaimana turunnya ini surah. Surah ini turun, kata Ibnu Abbas, mengenai tentang sahabat. Kila dikatakan ini namanya Abu Sufyan atau Abu Jahal. Dan Abu Jahal, ketika kemudian dia sedang menyembelih hewan, sedang menyembelih kurban, Masya Allah, tiba-tiba datang anak yatim. Datang anak yatim yang sudah nggak punya bapak, dan kemudian ditinggal, dan anak yang belum akil baligh. Yatim itu anak yang belum akil baligh dan ditinggal wafat oleh bapaknya. Berarti kalau dia sudah akil baligh, sudah nggak yatim. Kalau dia mampu, berarti sudah bukan anak yatim. Jadi anak yang belum akil baligh dan dia dalam keadaan membutuhkan, miskin, dan dia kemudian ditinggal wafat oleh bapaknya, itulah yang disebut dengan yatim. Lalu kemudian dia minta bagiannya, dia minta kemudian kepada sahabat ini. Nggak dikasih, bukan cuma nggak dikasih, tapi didorong. Soalnya lu pergi loh. Tapi kemudian dihardik nih dia. Turunlah surat Al-Ma'un. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Lihat. Biasanya, ini menarik surat Al-Ma'un.
Hampir rata-rata semua surat diawali dengan narasi. Inna a'tainakal kautsar. Isinya informasi dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Sesungguhnya kami. Tapi surat Al-Ma'un dimulai dengan pertanyaan. Ini menarik banget loh. Saking ingin memberikan penekanan. Mulainya dengan pertanyaan. Aro'aita. Ente sadar apa enggak? Ente tahu apa enggak? Ente paham apa enggak? Ngerti enggak ente? Orang-orang yang mendustakan agama. Yang kemudian dia ngakunya Islam. Tapi ternyata sebaliknya. Aro'aita alladhi yukadzibu biddin. Siapa mereka? Ad-din. Ini apa din? Pernah lihat ada kalimat apa yang sering ente baca di dalam sholat yang ada kalimat ad-dinnya? Coba ingat-ingat. Surat apa yang sering ente baca dan ada ad-dinnya? Surat Al-Fatihah. Al-Kafirun. Lakum dinukum la waliyadin. Oke. Iya kan? Yes, Dad. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu artinya aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada kalimat yang sama. Artinya agama yang dimaksud adalah orang-orang, artinya adalah hari pembalasan atau hari dibangkitkan kita manusia. Kalau diterjemahkan, tahukah engkau, sadar apa enggak ente? Bro, ente paham apa enggak? Orang-orang yang kemudian enggak percaya bahwa akan ada di mana hari pembalasan. Semua amal kita dibalas. Fadzalikal ladzi dijawab. Yadu'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang tukang bohong, ngemeng doang, cuma kemudian covernya doang, maka kemudian cirinya adalah yadu'ul yatim. Dia nggak sama sekali seneng sama anak yatim. Ada aja alasannya yang bikin dia nggak senang anak yatim. Ustaz, saya nggak senang sama anak yatim. Kenapa? Itu anak yatim, Ustaz, tempat saya badung banget. Oh, dikasih tahu susah, main mulu. Guys, itu anak yatim kenapa main mulu? Teman-teman, si rumahnya di komplek ya. Kalau rumahnya ke kampung-kampung akan ngelihat anak-anak yang keluyuran, lari bolak-balik, kadang udah mau maghrib, itu pasti rata-rata yatim. Kok bisa kayak gitu ya, Ustaz? Sebab dia nggak punya bapak. Dia nggak ada bapak yang kemudian ngasih contoh sama dia, sementara ibunya terbatas kemampuan ekonominya karena dulu ditopang oleh bapaknya sudah meninggal. Ibunya akhirnya menjadi buruh cuci, kemudian menjadi buruh setrika, sehingga kemudian dia harus ngambil setrika sana, cucian di sana, sehingga kemudian nggak ada waktu, mereka terbatas. Terus kita mau marah sama anak yatim. Nih yang bikin kita kesal. Ustaz, ada di antara muhsinin, orang-orang yang kemudian pengen sedekah, dia nggak mau kasih ke anak yatim itu. Ustaz, saya mau sedekah ke anak yatim, tapi anak yatim yang kayak gini saya nggak mau. Ini. Yang membeda-bedakan anak yatim nih, yang jadi masalah. Dia maunya anak yatim tuh yang kalem, yang diam, yang rajin ngaji. Lah itu mah emang udah bagus. Nggak disantunin juga dia mah baik. Justru anak-anak yatim yang memiliki kebutuhan khusus ini, bukan berarti dia punya kelainan, tetapi memang nggak ada yang mengayomi. Nggak ada yang menjadi teladan buat dia. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Malah dia yang nganjurin, jangan kasih ke anak yatim. Malah dia kemudian yang melarang-larang. Jangan, bilang sama temannya gini, Gon, lu kalau sedekah jangan ke anak yatim dah. Kenapa? Kalau anak yatim tuh kayak gitu. Dia mah, ya ini nih yang nggak boleh nih. Justru kita pikirin, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya sama yang ngurusin anak yatim berbarengan nanti sama saya, bareng kayak jari telunjuk sama tengah di surga. Nempel banget sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, lihat. Udah sama anak yatim nggak mau ngasih, sama orang miskin nggak mau berbagi makanan. Ini jadi masalah nih. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Antum boleh sholat. Antum boleh kemudian ibadah sunnah. Ngajinya rajin. Tapi ada anak yatim dan anak miskin yang uang kita nggak dimakan sama dia.
yang beras kita nggak nyampe sama dia, yang tabungan kita nggak nempel sama dia, kita masuk kategorinya termasuk orang-orang yang berdusta terhadap agama ini. Masya Allah. Saya ulang nih, saya ulang. Surat Al-Ma'un, kalau kita sholat bang, kalau kita ngaji bang, Al-Quran kita hatam bang, Qiyamul Lail kita bangun, tapi uang kita cuma dimakan sama istri, sama anak, cuma itu doang. Nggak ada uang kita yang dimakan sama anak yatim, anak miskin. Nggak ada uang kita yang kemudian dimakan oleh du'afa. Yukadzibu biddin. Mereka termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Untung masih ada wajib zakat. Untung aja. Untung. Andai nggak ada wajib zakat, beras kita nggak dimakan sama orang-orang miskin. Cuma jangan cuma ngandelin zakat. Kalau kita cuma ngandelin zakat, berarti iman kita pas bandrol. Segitu-gitu doang. Kemudian tambah. Nah ini rutinkan. Banyak orang-orang yang kemudian Masya Allah bersedekah dengan berasnya, bersedekah dengan makanan jadinya. Bagiin. Sebab kenapa? Karena kita nggak kepengen kita punya sholat nggak keterima. Kita nggak kepengen kita punya ibadah nggak diterima. Sebab kemudian kita nggak mau bagi sama orang miskin. Lihat hadis ini. Wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman. Saya ulang nih. Demi Allah nggak beriman. Diulang 3 kali sama Nabi. Demi Allah tidak beriman. Orang-orang yang dalam keadaan tidur kenyang, tabungannya ada, depositonya ada, dia lupa kewajiban bahwa harta bukan punya dia semuanya. Masih ada hakun lis-sa'ili wal mahrum buat kemudian orang-orang miskin. Ini kita pikirin nih, pikirin. Makanya ada orang yang sedekah Jumat. Ada orang yang tiap bulan mau bersedekah. Ada orang yang setiap kemudian malam Jumat, dia cari mana yang buka puasa nih. Malam Jumat, dia bagiin sama mereka. Kenapa? Pasti malam Jumat adalah hari Kamis. Kan gitu kan? Dan mulai, bener gak nih gue ngomong ya? Bener kan? Bener. Mir, lu biasa aja dong Mir. Masa malam Jumat, saya bilang hari Kamis bingung. Malam Jumat itu pasti hari Kamis. Setuju. Sepakat tentang itu. Nggak ada perbedaan. Setuju. Bahwa malam Jumat berarti Kamis di malam Jumat. Itu kan Kamisnya udah puasa sunnah, sob. Kamis orang udah pada puasa sunnah. Makanya kemudian sebagian orang gerilya tuh. Mana nih orang? Puasa. Telepon. Assalamualaikum. Bro, puasa lo. Ini gua kirimin makanan ya. Oh ya udah, ini gua kirimin nasi tumpeng komplit. Wes keren. Di rumah cuma berdua dikirim nasi tumpeng. Keren. Bro ini banyak banget bro. Apa? Lu makan sama keluarga lu, sama satpam, sama semua security semuanya. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Cari kesempatan tersebut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini gampangnya begini ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kita punya sholat nggak diterima. Kita ngebedah Quran percuma. Kita qiyamul lail 10 hari sia-sia. Kalau anak yatim nggak pernah ngerasain makanan kita. Kalau orang miskin nggak pernah kemudian ngerasain uang kita. Fix. Dan kalau mau ngasih makanan guys, kasih makanan yang kita makan. Jangan kasih yang kita nggak makan. Saya ngasih contoh nih, Ada nasi, isinya ikan asin. Lu makan nggak tuh nasi sama ikan asin? Kalau kita aja nggak mau makan itu, jangan kasihin ke orang. Bukan itu cara yang terbaiknya. Jadi kalau kemudian kita senangnya makan nasi sama ayam, berarti nasi sama ayam bagiin tuh ke orang. Kita senangnya nasi sama tongkol, kasihin tuh tongkol, jangan salah. Ikan tongkol ya. Kasih ini. Mir, kalau yang bisa jawab 4 nama ikan, kasih buku Mir. Maka kemudian ikan tongkol. Bagus. Nomor 1, Ustaz. Bagus. Kalau seandainya kemudian kita senang berbagi makanan, teman-teman, kawan-kawan, ikhwan, akhwat, ayah, bunda, kalau mau ngasih makanan, lihat dulu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz 4 yang pertama. Kemudian apa kata Allah? Kalau ente mau ngasih, pastiin dulu sama dengan apa yang ente rasain. Maksudnya bagaimana Ustaz? Oke, mau bagiin makanan kan nih, Patra mau bagiin makanan. Biasanya Patra makannya apa? Laham makannya. Ya laham bagiinnya. Ustaz Ahmad biasanya makannya apa? Sate. Berarti Ustaz bagiin ke orang sate. Gitu loh. Nangkep nggak? Paham nggak ini? Belum kebagian. Nah, jadi yang belum nyobain sate saya, sini.
Nah, ini yang kemudian dimaksud. Maka kemudian, Andaru nggak diundang sama Tara. Ngapain lu? Apa? Enggak, saya mau ke Anen aja, Ustaz. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Ustaz kambing. Blacklist berarti. Nah, saya ulang lagi ya. Sholat kita nggak terima, baca Quran kita sia-sia, lalu kemudian etikaf kita kemudian nggak ada makna. Apa sebab? Nggak ada harta kita yang nempel sama orang miskin, nggak ada yang nempel harta kita ke anak yatim, nggak ada makanan kita yang nyampe kepada orang-orang miskin. Kasihin, itu kesempatan ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, udah selesai. Ustaz tahu dari mana sholatnya nggak diterima? Abis ini ngomongin tentang apa? Lihat ayat setelahnya. Ngomongin tentang apa ya? Sholat. Tentang sholat. Tuh kan? Tentang sholat. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, satu sama lain berkaitan. Fawailul lil musallin. Celaka, sengsara, hancur, binasa buat orang-orang yang sholat. Udah sholat masih celaka. Gimana yang nggak sholat? Kan Allah bisa aja bilang, celakalah buat kalian yang nggak sholat. Kan lihat, waktu ayat tentang neraka sakor masih ingat tentang etikaf. Masalakakum fi sakor. Kenapa ente mampir ke neraka sakor? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Kita emang nggak ngerjain sholat. Ini udah ngerjain. Kalau nggak ngerjain jelas sakor. Ini udah ngerjain, Pak. Udah ngelakuin. Tapi Allah masih bilang, fawailul lil musallin. Celaka buat kalian, binasa buat ente. Hancur buat kalian yang ngerjain sholat. Ngerjain sholat, iya. Ngelakuin sholat, iya. 5 waktu, iya. Celaka, percuma. Jawabannya di ayat sebelumnya dulu. Kalau ente punya harta, nggak mampir ke anak yatim. Kalau ente kemudian punya makanan, nggak pernah dirasain sama orang miskin. Kita mikir nih, Bang. Kita doyan ya sama sate ya. Yuk kita bikinin yuk. Sate yuk 10 tusuk. Terus sama apa lagi? Sama lontong. Kita ngelihat tuh. Tuh ada orang miskin tuh. Kita paham tuh ada orang tuh, Masya Allah, lagi di rumahin, nggak punya kerjaan. Kita kasih. Kita tinggal di komplek, kita nggak ngerti mana yatim, mana miskin. Kita datengin aja Ustaz Ahmad. Ustaz, titipin Ustaz. Kemana nih Ustaz? Nah, tuh kan santri-santri Ustaz kan duafa semua tuh. Mereka pada kagak bayar, mereka anaknya tukang cuci, mereka anaknya tukang sapu. Titip Tat, makan nih sate Ustaz biar kenyang. Buat siapa nih? Buat gua atau buat santri? Kalau buat gue tukang sate. Oh, buat santri Ustaz. Iya buat santri. Iya buat santrinya sate. Buat Ustaz mah lahem Patra. Ya, Pak. Kesono-sono juga arahnya ini mah. Jadi kemudian nggak akan menjadi makna kita punya sholat. Fawailul lil musallin. Oke? Di dalam ilmu nahu dan ilmu sorof, tata bahasa Arab atau ilmu balaghah, keindahan bahasa Arab, ini disebut dengan qarina. Memaknai, menjelaskan ayat lewat belakang dan depan. Artinya sebelumnya dan setelahnya. Itu yang sebelumnya 2 hal. Dilanjut lagi setelahnya. Siapa lagi yang celaka setelah kemudian makanan yang nggak dimakan sama orang miskin? Uang yang nggak pernah nempel sama anak yatim? Siapa lagi? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat, tetap sholat, Andaru. Tetap sholat, Tara. Tetap dia ngerjain sholat, Fan. Cuman masalahnya, dia seperti Nabi SAW sebutkan, lihatlah orang-orang munafik. Mereka tunggu matahari itu muncul, tapi mereka sholat ketika matahari tenggelam. Paham gak nih maksudnya? Mereka tungguin matahari supaya dia mau sholat, tapi giliran matahari muncul, dia sholatnya di pas saat tenggelam. Maksudnya bagaimana? Dia udah paham. Nih, asar itu, udah paham. Jam 3:30, kurang 15, udah asar tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Ustaz Andaru diulangi azan yang model begitu. Masya Allah. Nanti di recordnya di voice note aja Ustaz. Karena kalau ini langsung ente cobain, mual saya. Maka kemudian ini yang terjadi. Orang munafik bilang, ya belum waktu asar nih ya. Belum datang waktu asar. Pas giliran asar adzan, nggak sholat dia. Ntar aja dah. Nungguin dulu dah. Walamma matahari udah mau tenggelam, baru dia sholat. 5:30 baru sholat asar. Jam 5 baru sholat asar. Kita satu waktu mampir kita Gunadi ke satu tempat nih. Mohon maaf nih ya, tempat yang kemudian kita disuruh mampir ke tempat yang namanya mall. Ini gue tempat paling bingung banget ada di sini.
Walhasil udah jam 5 nih, jam 5. Nyarilah tempat, udah paham nih jam 5 mau sholat maghrib kan. Jam 5.10 kita jalan nih cari tempat sholat. Terus kemudian cari musola. Udah gila nyampe musola, masih kosong dong, jam 5:15. Setengah 6 nyampe tuh musola tuh setelah keliling-keliling. Pas dilihat di sana, saya ngelihat ya Allah, udah mana ada orang ganteng, putih, cakep. Gue kalau jadi cewek demen sama dia. Udah cakep banget, cakep banget. Dia sholat, ya Allah, sholatnya khusyuk. Saya ngerasa gini, saya datang jam 5:15, ternyata masih keduluan orang itu. Hebat nih orang, hebat. Peci masih gue pakai, Sob. Peci masih gue pakai. Kenapa masih dipakai, Ustaz? Khawatir banyak yang godain, itu aja saya. Khawatir. Iman suka lemah, takutnya. Itu yang saya nggak kuat kalau udah kayak gitu. Makanya ujian terberat, jangan godain saya. Lemah saya kalau digodain. Maka kemudian gue datang tempat situ tuh. Hebat nih orang. Kita datang, saya pikir saya lebih awal. Udah ada yang duluin. Udah mana ganteng. Duduk sebelahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah rapi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan tugas kita saling menyapa begitu ya. Pas kemudian dia nengok ke saya, dia mengulurkan tangannya. Ya kita salaman dong. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah, saya Ahmad. Oh iya, saya Fulan. Dia bilang, Masya Allah. Mas, rajin banget, udah nyampe segini, udah sholat sunnah duluan. Apa dia bilang? Oh iya, mohon maaf Pak Haji, dia bilang. Saya belum sholat asar. Suwe banget. Kalau kata kita nih, kalau kata orang kita di sini, kirain dia sholat ini, saya bilang. Loh, kok antum baru nyampe sholat di sini? Masya Allah, mohon maaf tadi kita lagi makan, terus makan, ngobrol. Ternyata udah 5:30. Ternyata bukan sholat asar, guys. Bukan sholat maghrib, guys. Ternyata sholat asar. Orang munafik menyebutkan itu semuanya. Jadi apa? Dia tungguin waktu sholat, giliran datang sholatnya di waktu maghrib, alias terlambat. Subuh dia sholat jam 7. Zuhur sholatnya jam 2:30. Asar sholatnya jam 5. Maghrib sholatnya menjelang Isya. Isya sholatnya nanti pas tahajud. Tapi pas tahajud nggak bangun. Akhirnya subuh sama Isya sama duha digabung. Mantep nggak tuh? Ini yang kemudian dimaksud. Fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang uang mereka nggak nempel sama anak yatim. Makanan mereka nggak pernah dicobain sama orang miskin. Yang kemudian kalau sholat selalu kebelakangan terus. Terlambat terus. Alladzina hum yura'un. Giliran sholatnya di tepat waktu. Giliran sholatnya tepat waktu. Yura'un. Maunya jadi imam aja. Biar dilihat, biar didengar, biar kalau Allahu Akbar, biar begitu mer, biar kelihatan takbirnya. Kita ngukur diri, kalau kita ngaji masih banyak salah, kita ngaji kemudian belum tapi lancar, kalau kita mau sholat, persilahkan dulu orang lain, antum aja dah, kayaknya kacamatanya gedean dah, ente aja dah, lau aja deh. Lu aja bro, persilahkan dulu orang lain. Nah, alladzina hum yura'un, giliran sholat memunculkan, pengen ditampilkan kita nih orang soleh. Kalau lagi kumpul maunya ngomong duluan, bro, sholat di awal waktu nih. Dia ngomong kayak gitu kalau orang lagi rame, tapi giliran di rumahnya, Masya Allah. Makanya kita menyebutkan apa? Kata para ulama menyebutkan apa? Orang-orang yang ikhlas adalah orang yang kemudian ketika ibadah bersama orang lain singkat, ringkas, nggak bertele-tele. Tapi giliran sholat sendiri dia berlama-lama dengan Allah. Ulang. Mereka para mukhlisina lahuddin, orang-orang yang ikhlas. Kalau lagi kumpul sama orang lain, nggak menunjukkan kesolehannya. Kalau lagi sholat, kalau lagi tausiah orang yang maunya ringkas, pendek, nggak bertele-tele. Tapi giliran sholat tahajud maunya lama. Kalau sholat duha maunya lama. Kalau mau sholat sunnah maunya lama. Tapi kalau sholat wajib, kalau ada orang, dia jadi imam, dia jadi makmum. Biasa aja, biasa. Selalu sujudnya nggak lama-lama banget. Biasa, walaupun ada perintah suruh sujud lama. Dia takut apa? Takutnya alladzina hum yura'un. Kita sholat tapi malah celaka. Sebab kenapa? Pengen nunjukin kita yang sholat. Yang lain udah pada naik, kita masih sujud. Biar kanan kiri tahu nih, lihat nih. Orang ngaji nih.
sering ke kajian, makanya sujudnya lama. Makanya para ulama menyebutkan teman-teman hadis riwayat Muslim bahwa antara Allah dengan kita paling dekat adalah sujud. Lamainlah dalam sujud bukan pada sholat wajib. Kalau sholat wajib ngikutin kadarnya imam. Imam lama sujud, kita lama. Imam cepat sujud, ya kita seukuran tasbihnya kita. Bangun. Tapi nanti giliran sholat sunnah ba'diyahnya silahkan dilamakan. Itu maksudnya. Diulang lagi para ikhwan, teman-teman semuanya. Kalau kita kan kita pernah melihat nih. Ada orang kalau dalam sholat, kita udah bangun, dia masih sujud ya. Oh, gitu. Ulama nggak nyuruh pas lagi jamaah. Karena ulama takut hatinya terganggu. Tapi kita husnuzon sama orang. Dia pasti ikhlas deh. Cuman kan kita kan nggak tahu nih. Kadang-kadang kalau saya sujud lama, biar orang tahu nih, gue sholat, lagi ada Emir di belakang, ada kemudian Gunadi di samping, biar Gunadi tahu, ini loh, nih Ustadz lo nih, liatin, sujudnya lama, nggak ngeliat apa. Biar gitu. Ini nggak bener. Ini nggak pas. Makanya, mau lihat seseorang ibadahnya bagus sholatnya, pas lihat sholat sunnah kesendiriannya. Kayak apa kalau sendirinya? Pasti tidurnya lebih sedikit, diisi sama qiyamul lail, baca Quran. Nah itu bener nih orang ini, bener nih. Kalau ngomong buat orang lain biasa aja ukuran standarnya, tapi buat dirinya standarnya lebih tinggi. Ini yang bener. Nangkep nggak nih? Paham nggak? Buat orang lain standarnya biasa, tapi buat diri dia standarnya tinggi banget. Kayak apa sih maksudnya Ustaz? Buat orang lain, kalau buat sholat, ayo sholat yuk. Sholat ayo, sudah. Mau berjamaah ya berjamaah. Ya simple aja gitu, biasa aja. Tapi buat diri dia, standarnya tinggi. Wah kalau nggak di awal waktu nggak. Tapi kalau lagi bareng sama orang lain, bawanya santai, selalu aja. Insya Allah, santai gitu, relax. Itulah kemudian yang bilang, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa wa yamna'unal ma'un? Ulama Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, al-ma'un artinya barang-barang yang berguna yang bisa dipakai. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Siapa itu mereka? Orang-orang yang yamna'unal ma'un itu orang pelit. Yang barang-barangnya, tadi kan ngomongin harta, ngomongin uang, ngomongin makanan, ngomongin kemudian ibadah. Yang terakhir, barang-barang kita di rumah yang kita miliki, aset kita. Nggak boleh sama sekali dipinjemin sama orang lain. Itu namanya wayamna'unal ma'un. Kayak apa Ustaz? Mobil. Kita punya mobil. Tetangga lagi hamil terus mau melahirkan. Terus kemudian nggak punya kendaraan dia ngetok rumah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pinjam mobilnya Ustadz. Istri saya udah pembukaan 7 Ustadz. Pembukaan berapa sih kalau hamil tuh? Saya nggak tahu pembukaan berapa. Saya nggak tahu pembukaan berapa. Saya nggak pakai mukodimah sih. Langsung aja saya mah. Lalu kemudian, oh ya, orang dulu punya mobil. Ditumpangin sama orang hamil, itu seneng loh, gira. Apa sebab? Katanya orang dulu kalau ditumpangin orang hamil, rezekinya banyak Ustaz. Sebenarnya bukan hamilnya sih masalahnya, tapi nolongin orangnya kan, kalau kita ngajinya kan. Nah, makanya dalam kondisi kita bantu. Dah, yuk, ya Rob, saya punya mobil, biar mobil saya bisa dipakai buat keluarga saya, bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, itu dia. Kita, teman-teman, punya tetangga hajatan, punya tetangga punya acara. Lalu kemudian tamunya banyak. Kita nggak usah diminta. Kita udah buka gerbang kita. Assalamualaikum. Bu, sekiranya diperluin halaman saya silahkan pakai. Kalau masih kurang, ruang tamu saya pakai. Masih kurang kolam renang saya buat minum boleh, silahkan. Ini udah kelewat baik nih. Kelewat ini. Jadi nggak ada masalah. Nah, wayamna'unal ma'un artinya orang pelit. Barang-barangnya nggak mau nempel sama orang lain. Dia paling malas nih. Yang parah sampai begini. Kalau sekarang nih yang parah nih, kita ngasih makanan ke orang, pakai toples atau apa. Besok kita datang ke rumah dia, minta toples kita supaya balik. Tara, dia ngasih es nih. Ada es namanya es timun. Gue baru pertama kali ngerasain es timun. Warnanya hijau, baru pertama kali. Dikasih esnya, besok datang orangnya. Ustadz, minta gelas toplesnya lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nih ya. Banyak terjadi di sini. Ya Allah ya Karim. Kita kalau udah ngasih sesuatu, kasih udah. Kecuali memang sifatnya kita memang paham. Ini bukan sesuatu yang memang buat kita biasa dikembalikan. Misalnya kita minjem mobil, itu bukan buat ente, ya harus dikembaliin.
Tapi kalau perkara-perkara yang kemudian kecil, bahkan ada orang kemudian minjem jarum, bahkan disebutkan, ulama menyebutkan sampai yang paling kecil jarum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mir, pinjem jarum Mir, buat jahit celana nih bolong. Loh, emang kalau dijahit semua, kalau nggak bolong, cara masuknya gimana? Astagfirullah, bukan itu maksudnya. Bolong sobek. Oh iya. Jarum kita pinjemin. Terus kita bilang gini, nih Mir, jangan lupa balikin nanti malam, gue mau pakai juga. Itu cuma jarum. Mir, nih pakai. Jangankan 1 jarum, 1 kilo lu mau pinjem gue kasih. Kira-kira gitu. Udah, berikan kepada dia. Nah, inilah yang disebut dengan wayam na'unal ma'un. Kalau kemudian disingkat, teman-teman semuanya, maka kemudian, tahukah engkau, kata Allah, orang-orang yang kemudian pengkhianat, palsu, orang-orang yang cuma speak doang. Siapa mereka? Orang-orang yang kemudian hartanya nggak pernah nempel ke anak yatim. Makanannya nggak pernah dicobain daripada orang-orang miskin. Dia kalau sholat selalu nungguin supaya ada di belakang. Pikiran gini, tenang aja, Isya kan panjang. Ini udah nggak bener nih kalau ada gini. Kita nggak sholat Isya nih, tenang aja Isya mah panjang. Ini udah nggak bener nih. Ulangin lagi nih. Isya mah panjang, tenang aja Isya juga boleh diundur. Ya ente udah istiqomah tahajudnya. Kemarin kan kita udah bahas. Syarat Isya bisa diundur 2. Pertama, antum udah biasa memang udah tahajud. Nggak putus tuh, 40 hari nggak putus. 2 bulan, 3 bulan nggak putus. 1 tahun nggak putus. Atau yang kedua, memang kemudian ada uzur nggak bisa sholat di awal waktu Isya tersebut. Masih di tol, masih di perjalanan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah, bagaimana kemudian dia sholatnya di awal waktu, bareng sama orang-orang, yura'un, tapi pengen menampakkan kesolehannya. Yang terakhir adalah pelit, orang-orang yang bakhil. Maka kemudian ini yang kemudian dimaksud. Saya pikir itu cukup buat pengantar. Boleh minum dulu saya? Boleh sekali Ustaz. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Nanya monggo silakan. Jazakallah khairan. Minum es timun ya, Ustaz ya? Jadi Ustaz pinggirin minum es dulu lagi timun. itu apa videonya Ustaz. Oh ya. Ya, silakan. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Oke, ini sudah banyak yang bertanya nih Ustaz. Tadinya saya mau bertanya sedikit nih di luar pertanyaan yang 9 orang ya. 8 orang tuh udah, tapi ya udah 9 sekarang. Ya silakan dulu deh, kalau begitu saya serahkan ke Bapak Ustadz Abu Andaru, silakan dibuka acara tanya jawabnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini Oke. langsung diangkat ya. Langsung. Mbak. Ayo guys. Iya, lagi dicari namanya Leste. Assalamualaikum Mbak Lesturin Sweet. Lesturin Sweet namanya. Mana cara bacanya itu? Ya, Lesturin Sweet gitu mungkin Ustaz. Iya. Aduh. Silakan di-unmute, boleh? Sudah? Halo, Assalamualaikum. Ya. Sudah. Assalamualaikum. Silakan bicara. Silakan, Bales. Sudah. Sudah bisa dengar belum? Sudah, tapi Tapi agak kecil. singkat, tapi kecil. Oh, kecil ya? Aduh, gimana ya? Masih ada Wake mau tanya langsung. Yo, tenang, Wake mah ada terus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, coba silakan. Ya, ini kajian nih. Model bahasanya aneh-aneh banget. Nama Waktu Wake. saya panggilannya Dinda. Oh, Dinda. Oh iya Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda. Ini saya mau tanya, Ustadz, misalnya kita sedekah sama anak yatim, boleh nggak? Suaranya halus sekali. Silakan Mbak Dinda. Kalau kita mau sedekah sama anak yatim, boleh nggak saya minta ke anak yatim itu doain ya supaya saya begini. Apakah itu bisa disebut kita ikhlas bersedekah? Oke, Insya Allah. Baik. Pertanyaannya manis sekali. Kalau kita mau sedekah ke anak yatim, bolehkah minta doa dari anak yatim? Nabi minta doa sama anak yatim. Nabi SAW rapi sholat Id. Lalu kemudian Nabi SAW keluar dan menemukan anak yatim. Lagi duduk. Lalu kemudian ditanya, kenapa kok nggak bareng-bareng gembira? Ini hari gembira. Apa dia bilang? Yang lain pada pakai baju baru, dia semuanya pada senang-senang. Apa dia bilang? Saya nggak punya bapak. Lalu kepada Rasulullah bilang, kalau gitu mau nggak kamu dijadikan sebagai Muhammad SAW bapakmu? Sampai kemudian dia girang, dia senang. Lalu
Lalu kemudian Rasulullah kasih makanan, Allah kasih pakaian oleh Nabi. Lalu kemudian Nabi bilang, kalau begitu doakan kami. Doakan kami. Rasulullah, Rasul kan sudah terampuni dosanya termasuk. Jadi, boleh kita meminta doa kepada anak yatim agar mendoakan kita. Nak, sini Nana. Masya Allah. Gimana kabar ibu kamu sehat? Ini ada makanan. Kamu bawa nih. Buat makan ya sama kamu sama ibu kamu. Elus kita rambutnya. Kata Nabi SAW, maaf Mir, hadis ini jangan tersinggung ya Mir, emang ini hadisnya begitu. Kata Nabi SAW, idza masaha sya'ra, apabila kita memegang kepala anak yatim, maka kemudian dari setiap helainya, itu menggugurkan dosa kita, setiap helai. Mohon maaf Mir, mohon maaf. Helai rambut Ustaz. Rambut, helai rambut. Apes dong saya Ustaz. Tapi jangan gara-gara gini bro, cari yatim yang gondrong bro, jangan yang ke Emir. Nggak dapet ntar kita nih. Enggak. Yang ribu aja. Ya. Nah, boleh kita meminta doa kepada anak ya, pada anak yatim. Boleh banget dan sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hambal itu datang ketemu sama anak kecil, dinasehatin sama anak kecil dan minta doa sama anak kecil. Kata beliau, kata Imam, lagi main pakai sendal dari kayu, kemudian dia bilang, Dek, hati-hati nah, pakai sendal kayu ntar licin. Jawaban nih anak, Masya Allah. Baik, kalau saya pun jatuh kepleset, paling saya luka. Tapi hati-hati engkau, wahai imam, dengan ilmu, salah-salah engkau memberikan, bisa membawa orang kepleset ke neraka jahanam. Dan engkau ada di dalamnya. Masya Allah. Kalau saya yang jadi imamnya, gue nyaut lagi dong. Sekate-kate lu ngomong kayak gitu ya. Tahu ini. Lu ngomong yang masa gue dinasihatin sama anak bocah. Tapi karena al-imam dia bilang, Masya Allah. Sampai kan dia bilang, doakan saya. Agar saya bisa amanah terhadap apa yang Allah berikan sama saya. Minta doa kepada anak kecil, boleh hukumnya. Bahkan sama anak kita sendiri pun kita boleh minta didoakan. Nah, ayah mau kemudian berangkat nih. Ada proyek yang kemudian ayah mau kemudian ikhtiarkan. Doain ayah, doain ayah. Iya ya, didoain ya. Jangan lupa ya. Bawa beli mainan, beli ini. Iya nak, insya Allah nak. Insya Allah. Itu boleh hukumnya. Jadi, hukumnya boleh dan dianjurkan meminta doa kepada anak ya. Satu lagi Ustadz, boleh nggak? Boleh Bun, boleh. Suami saya mu'alaf, tapi karena saya nggak tinggal di Indonesia, jadi agak susah untuk mengajak dia untuk menjadi mukmin. Kira-kira doa apa yang harus saya panjatkan supaya hatinya terbuka, dikasih hidayah, atau ada ibadah apa yang harus saya lakukan supaya hatinya lembut? Sebenarnya menurut saya sih ini semua kesalahan saya. Yang mu'alaf suami ibu? Iya. Tinggalnya di mana Bun? Nggak di Indonesia? Norwegia. Norwegia, oke. Bundanya tinggalnya di Indonesia atau di Norwegia juga? Norwegia. Oke, baik. Bun, kalau kemudian kita meminta sesuatu terhadap kita punya keluarga, minta di dalam sujud. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkau yang membolak-balikan hati saya, tetapkan hati saya dalam iman. Berarti doa buat diri saya dulu. Habis itu sebut nama suaminya. Tetapi dalam sujud, ya di dalam hati saja. Ya Allah yang membolak-balikan hati suami saya yang ada di Norwegia ini. Ya Rabb, semoga Allah berikan kekafahan dalam agamanya, dijaga keimanannya. Terus minta di dalam sujud. Baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu yang dibaca. Nanti bisa ini enggak Ustadz dikasih tahu doanya? Bisa, nanti sama host sama co-hostnya akan ditulis di chat di bawah. Thank you Ustadz. Oke. Lanjut Ella, silakan. Assalamualaikum. Gun Adi, Gun, itu ngirim buku ke Norwegia loh, gue nggak tahu ya. Tadi saya nggak lanjutin Ustadz, makanya saya diam langsung pause. Oh ya Norway, oke nanti saya. Bisa disatuin buat sama Samia dan lain-lain. Oh iya oke. Oh kita punya kurir ya, kurir Norwegia. Ya. Tapi pesawat lagi nggak ada yang bisa terbang. Ayo lanjut. Almira, sok. Assalamualaikum Ustaz. Oke, ini dari Swiss pasti ini, Swiss ini pasti.
Kan nggak lihat salju-saljunya. Gimana Mira? Monggo Mira. Ustaz, mau nanya juga, tadi kalau misalnya, apa namanya Ustaz, yang tadi kan kata Ustaz kalau anak yatim itu berarti yang belum akil balik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita membantu, apa namanya, keluarga yang ya ayahnya udah nggak ada gitu, terus tapi memang satu anaknya itu udah akil balik gitu Ustaz. Itu jadinya maksudnya kita bisa mendapatkan ini juga nggak sih Ustaz? Maksudnya terutama atau misalnya pahala atau yang sama dengan kita membantu anak yatim yang belum akil balik. Itu satu. Terus mana lagi Ustaz? Kalau misalnya kan kalau kayak apa ya namanya lembaga atau apa sih ya misalnya kayak kita bisa atau ACT atau apa gitu, itu kan suka kayak WA atau email tuh Ustaz meminta donasi gitu. Nah itu kalau dan misalnya kayak pas ngebaca sih kayak oh iya deh pengen nyumbang gitu kayak niat, tapi nanti lupa gitu karena ke distract apa. Nah itu kayak gitu tuh sebenarnya lalai nggak sih Ustaz? Oke, paham saya. Nah dan kemudian cara donasi yang kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa nggak Ustaz? Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Angkep. Kalau kemudian anak yatim, kriteria yatim kan 3. Pertama dia adalah membutuhkan, pasti dia duafa, lemah secara ekonomi. Lalu kemudian yang kedua, berarti dia di bawah usia baligh. Yang ketiga, memang dia ditinggal wafat oleh ayahnya. Apabila 3 hal tersebut masih ada, dia bukan yatim. Misalnya, dia memang nggak punya bapak, memang dia masih usianya masih 7 tahun. Tapi ibunya saudagar kaya, bukan yatim berarti dia. Dia mah ya biasa saja, orang biasa saja. Maka kemudian dia tidak perlu disantuni. Nah, apabila kemudian kita masih kemudian melihat ada orang yang anak yatim, tapi dia udah balik nih, umurnya udah 15 tahun, berarti kan sudah balik ya. Lalu kemudian ternyata dia masih dalam kategori terbatas ekonominya. Kita ngebantu dia boleh nggak? Boleh. Tapi kategori yang dimaksud adalah dia miskin. Masuknya kategori orang-orang miskin. Atau orang-orang du'afa. Dia tetap boleh. Pahalanya kita tetap sama. Ngasih makan ke dia dapat. Ganjarannya kebaikan. Ganjarannya kebaikan. Tapi fadilah yatim, kita masuknya ke fadilah pintu anak miskin. Tapi kalau yatim, berarti dia sudah tidak masuk kategorinya. Karena sudah akil baligh. Jadi kalau kita biasa orang-orang yang menyantuni anak yatim, kalau dia udah akil baligh, biasanya dia berikan lagi kuotanya kepada yang lain. Kedua, kalau seandainya sedekah melalui ACT, lalu kemudian yang lain sifatnya online, bisa apa enggak sah hukumnya? Ijab dan qabul tidak disyaratkan berada di satu tempat. Ijab dan qabul bisa menjadi sah melalui kepercayaan orang yang mengeluarkan uang dan amanahnya mereka yang menerima, itu sudah ijab dan qabul. Sah sedekahnya, bahkan zakatnya pun juga sedekah. Zakat via online, tidak bertemu pun juga tetap sah. Ini yang disebut dengan sedekah online atau zakat online. Nah, ini kemudian dimaksud. Nah, apabila kemudian dapat kabar kamu mau pulang. Kalau kemudian dapat kabar, email dan lain sebagainya, lalu kemudian kita tidak bersedekah lewat situ, apakah kita lalai nggak Ustaz? Tidak, Almira. Kita nggak termasuk lalai karena kita bisa menentukan sedekah di mana saja. Kalau nggak sedekah lewat ACT, belum tentu disebut lalai. Tidak sedekah lewat Baznas, belum tentu disebut lalai. Tapi kalau tidak sedekah kemanapun, nah ini yang lalai. Nangkep nggak maksudnya? Ya. Misalnya contoh, nggak sedekah lewat ACT, tapi sedekah di masjid yang dekat rumah, boleh. Sedekah sama kawannya yang kemudian memang membutuhkan, ngasihnya keponakan, boleh. Karena memang yang terbaik adalah kerabat dulu. Wa'atidhal qurba. Ini sedekah ya, bukan zakat. Saya ulangi lagi, ini sedekah. Kalau zakat nggak bisa. Zakat tidak bisa ke saudara kandung, tidak bisa kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu hukumnya wajib buat kita, bukan zakat. Bukan sekali, tetapi memang rutin.
Kapan dia susah ya kita bantu, kapan dia butuhin kita bantu. Kalau sedekah, kerabat dulu. Jadi boleh nggak ngasih kepada ACT atau Basnas, tapi kemudian ngasih ke kerabat, ponakan, yang kemudian nggak bisa sekolah kita bantu. Paman yang dalam keadaan sakit, stroke, kita bantu. Dan seterusnya. Hukumnya boleh. Jadi hukum lalai dalam sedekah bukan karena lembaganya, tetapi kita mengerjakannya enggak. Makanya teman-teman, untung ada zakat. Nah, setelah kita udah biasa zakat, yuk disambungkan. Apa yang terkini sekarang, Almira? Yang terkini sekarang adalah mempersiapkan kurban. Sambil nunggu kurban, ada sedekah yang biasa kita bagikan, makanan, Jumat, dan sebagainya. Nah, nanti semakin terus. Nah, biasain. Mulai dari sedekah yang keluar tahunan, bulanan. Itu makanya beberapa ulama, khususnya kita di Indonesia, menguatkan ada perbedaan antara zakat mal dengan zakat penghasilan. Kalau zakat mal udah 1 tahun, ya itu uang yang lalu. Nah, zakat penghasilan adalah uang yang tahun ini. Setiap bulannya dikeluarin penghasilan keluar. Tapi ada juga yang menganggap ini menjadi satu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi boleh. Gitu ya. Maaf, kalau misalkan kadang maksudnya cara mereka memintanya itu sebenarnya menurut Ustadz gimana ya? Misalnya lewat WA, lewat email gitu. Terus kan kadang kan saya pernah dengar katanya kalau misalnya kita kayak jangan nampakin orangnya gitu. Maksudnya yang yang kaum duafanya gitu kan mereka suka kayak difotoin kondisi rumah, terus kondisi atau misalnya kondisi masjid gitu yang lagi meminta donasi, itu sebenarnya caranya etis nggak sih Ustadz? Apalagi misalnya di WA gitu kita dikirimin foto-fotonya gitu. Kalau seandainya kemudian mereka memang membutuhkan sesuatu yang kemudian harus didonasikan, disumbangkan, harusnya banyak cara yang bisa dilakukan. Banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya, kalaupun dia harus menghubungi adalah orang-orang yang memang sudah pernah berdonasi ke situ. Lalu kemudian dia menawarkan kembali. Tapi kalau orang-orang baru di WA secara random, nah ini kurang bijak ya. Sebab kenapa? Kalau yang nerima nanti posisinya ternyata lebih sulit, daripada itu kan repot. Misalnya, ini ada fakir miskin membutuhkan ini. Yang di WA ke si Fulan, kata Fulan, dia itu baru nggak makan 7 hari, gue udah sebulan nggak makan. Nah ini kan jadi salah, kira-kira begitu. Tapi kita berhusnudzon saja, mungkin Almira pernah sedekah di situ, jadi mungkin sebagai donatur tetap menawarkan kembali. Nah, hal yang nggak cocok terhadap orang lain kita jangan ikutin. Nah, itu nggak bagus, nggak baik. Kalau kemudian kita mengemis-ngemis via WhatsApp, lalu kemudian minta-minta. Nah, kalau memang sekiranya kita nggak bisa, lalu kemudian nggak mampu, ya sudah kita berikan aja semampu kita. Nah, nanti sisanya biarkan mereka-mereka yang harusnya kan mereka-mereka yang punya kemampuan sudah ada dia, tapi dia ngajak ke orang lain. Ada yang mau ikutan bareng gua nggak? Ini ada anak yatim yang gue lagi asuh. Kalau mau ikutan, ayo. Berarti dia nggak minta, ngajak. Karena dia juga ngasih. Nah, itu boleh Ustaz. Kalau ngajak boleh. Kalau ngajak boleh. Misalnya ada panti asuhan atau misalnya ada apa ya? Ya misalnya panti asuhan isinya misalnya 500 anak gitu. Misalnya kalau saya sendiri cuman dapat misalnya ntar tau-tau cuman 10 kotak lagi kan nggak mungkin kan Ustadz dibawa cuma 10 kotak. Nah saya ngajak-ngajak nih, ngajak teman-teman gitu. Itu boleh. Silakan. Bahasanya harus disampaikan. Ini ada anak yatim 100, ini kemudian kami memberikan 10 kotak. Ada kan teman-teman yang mau ikutan? Monggo silakan. Tetapi kita harus menghormati Mbak Almira. Kalau ada teman-teman yang sudah punya wilayah sedekahnya, jangan dikotak-katik. Nangkap nggak maksudnya? Misalkan nih ada teman-teman udah biasa sedekah ke ACT. Oh ya sudah ke ACT. Nah yang belum, lu udah biasa sedekah kemana? Gue biasanya masih nyari, ya udah nih lewat sini ya, bareng sama gue ya, ke panti asuhan ini, ke rumah tahfiz ini, seterusnya gitu. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Yang mengenai sholat orang lalai. Iya, kenapa Mir? Itu saya jadi serem juga nih Ustaz. Karena orang yang sholat pun ternyata pahalanya belum tentu ada gitu kan dengan surat Al-Maun ini. Gitu. Yang salah satunya adalah contoh orang munafik, di mana orang munafik itu yang saya belajar dari Pak Ustadz juga bahwa dia letaknya di kerak neraka gitu. Dan salah satu cirinya adalah orang yang suka nunda-nunda sholat, di mana kalau misalnya sholatnya nggak bisa tepat waktu, dia melakukannya kayak misalnya zuhur gitu ya, udah azan kayak
nanti zuhur kan sampai jam 3, gue nanti sholat jam 2-an aja lah. Itu termasuk munafik. Itu gimana? Kenapa waktunya panjang kalau gitu Ustaz ya zuhur itu? Jam 12 sampai jam 3, asar juga 3 sampai 6. Tapi ternyata kalau misalnya sholatnya itu dianggapnya sebagai orang yang munafik tuh jadi serem juga. Fawailul lil musallin. Kenapa kemudian mereka tetap celaka padahal dia udah mengerjakan sholat? Karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan waktu sholat yang panjang karena untuk buat mereka-mereka yang udzur, yang mereka dalam berhalangan. Saya ngasih contoh. Kalau kemudian teman-teman pulang kantor jam 4, lalu kemudian ada yang pulang jam 3 misalnya, sementara adzan baru jam 3.15. Jalanan macet, macet-macetnya kita bawa mobil, belok kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, walhasil bener-bener macet nih kita. Baru nyampe kita jam 5 baru nemu, berarti kan kita sholat asar di jam 5 ya. Nah, ini masih tidak termasuk lalai, karena memang sudah dalam keadaan yang uzur, udah darurat. Nah, ini fungsinya. Nah, adapun kita yang nggak uzur, jangan coba-coba kerjain itu. Makanya disebut ada orang yang sholat cuma dapat capeknya doang, nggak dapat apa-apa. Satu di antaranya, waktunya luang, tapi disengaja diakhirkan. Saya ulang, ada orang yang sholat cuma dapat capeknya doang, dapat cuma nungging-nunggingnya doang. Ini adalah orang-orang yang sholat, tetap sholat, tapi diakhirkan. Nah, ini zong, 0, sayang. Nah, itu yang dimaksud. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Baik, lanjut ke Andaru. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya mengenai kalau misalkan lagi jamaah sama anak-anak khususnya, Ustaz. Jadi kalau kan setiap jamaah ini masih khusyuk nih. Cuman kadang-kadang setiap ini anak-anak tuh suka riwuh sendiri, suka bikin riwuh sendiri. Nah, saya setelah sholat itu pengen mengingatkan kembali. Nah, itu sholat saya khusyuk jatuhnya atau bagaimana, Ustaz? Karena setelah kepikiran terus selama sholat. Mengingatkan kembali, maksudnya gimana? Jadi selama sholat kan saya kepikiran terus nih, anak-anak saya nih mesti begini, mesti begitu. Nah, setelah sholat, saya kan masih mengingatkan mereka kembali nih. Nah, sholat saya khusyuk atau enggak, Ustaz? Sholat kita khusyuk apa enggak? Wallahu alam, kita itu masih banyak, kita punya kekurangan di dalam sholat, Andaru. Kadang-kadang kita banyak mikirin sesuatu. Tapi yang membantu sholat pasti khusyuk, itu adalah sholatnya anak yang buat orang tua. Saya ulang nih ya, kalau kita sholat sendiri, kita nggak tahu sholat kita ini diterima sama Allah atau enggak, tapi kita berhusnudzon saja, kita kerjain. Nah, kita yang wajib tahu adalah sholatnya anak udah pasti jadi pahala bapaknya. Kayak bagaimana juga bercanda. Jadi, kalau kita sudah paham ketolong sama sholatnya anak, maka kita hanya sekedar mengingatkan kepada anak untuk kemudian baiknya sholatnya begini ya, nah, begini, 1, 2, 3, dan 4. Tapi kita nggak boleh marah-marah sama mereka. Karena memang tujuan kita biar mereka senang. Kalau mereka sholat dan dia bercanda, berarti dia senang sama sholat. Karena kalau dia nggak senang sama sholat, dia enggak, mau pergi aja, mau tidur aja, berarti dia nggak demen sama sholat. Kalau dia sholat, dia happy, sholat. Lumayan. Nah, tapi ntar ba'da sholat diingatkan. Sholatnya Andaru ketolong oleh sholatnya anak. Saya ulangi lagi. Sholatnya orang tua ketolong sama sholatnya anak. Atau walau anak sholatnya sampai salto sekalipun, gokil kan. Tapi pahalanya nggak putus. Nah, kita yang sholatnya khusyuk banget, sampai nangis. Ternyata giliran diseleksi lagi, diteliti lagi. Nangisnya bukan karena khusyuk. Kita nangis karena mikirin masalah kita. Bukan karena mikirin Allah. Allahu Akbar. Nangis. Ya Allah, ente kok nangis begitu? Saya mikirin utang saya yang udah 20 tahun gak lunas-lunas. Nah, sholatnya mikirin utang. Nah, kira-kira gitu. Jadi, buat anak, kita sholat, setelah sholat diingatkan, masuk kategori khusyuk atau tidak, Allahu a'lam Andaru. Tapi itu dibantu sama anak, gak ada masalah. Justru bagus. Baik, Ustaz. Terus baiknya kita suruh mereka ulang lagi apa gimana, Ustaz? Nggak usah suruh ulang. Kita cuma bilang, kakak kalau sholat nggak usah pakai lompat-lompat salto. Kakak kalau sholat jangan nyanyi-nyanyi, nggak apa, sambil megang tang. Enggak, cukup kita ngasih tahu aja, Tara.
Kakak, sholatnya jangan buru-buru, sholatnya jangan nyanyi-nyanyi. Oh iya, iya. Nah, besok kita pisahin. Makanya, ini nanti abang, nanti ada lagi, ibunya ada lagi. Misalkan sholatnya ada beberapa laki dipisah, gitu. Dikasih jarak. Tapi kalau sholatnya kemudian cuma itu aja, ya sudah, enggak apa-apa. Nanti dibuatnya, yang penting bundanya di belakangnya ingetin. Kira-kira gitu. Jazakallah khair, Ustadzku. Jazakallah khair. Untuk selanjutnya pertanyaan Mbak Samia. Sebentar, saya unmute dulu. Iya, nggak bisa di-unmute lagi seperti dia. Udah bisa. Assalamualaikum, Mbak Samia. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Suaranya. Aman. Finally. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini orang Norwegia juga kan? Iya. Wow. Nanya Farah. Siap, ayo. Hari Ustaz, ini banyak orang luar negeri loh. Ini nggak ada hubungannya sama materi hari ini, tapi penasaran banget. Soalnya kan di sini itu anjing itu benar-benar diterima banget gitu loh. Kayak di bus boleh, di train boleh, kayak di restoran pun boleh gitu loh. Terus saya tuh suka kepikiran itu najisnya tuh berpindah nggak sih? Kayak misalkan di bus gitu kan, mereka kan pasti nyentuh apanya lah gitu loh, misalkan pegangannya lah, atau misalkan kursinya lah, yang gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita duduk di situ, itu tuh najisnya pindah ke kita nggak? Terus kalau misalnya orang yang punya anjing, mengerti Bun? Orang yang punya anjing, kita tahu dia punya anjing, gitu kan. Terus kalau misalnya kita salaman sama dia itu, apakah najisnya juga berpindah? Gitu. Terus apakah apa yang dia pegang itu semuanya jadi najis gitu loh. Jadi kayak kecuali kalau kita nggak tahu ya, kalau kita nggak tahu ya udahlah ya. Tapi kalau kita tahu dia punya anjing kan itu beda lagi gitu loh. Jadi gimana Ustaz? Baik. Anjing termasuk kategori najis mughalladhah. Najis ada 3. Ada najis yang ringan, anak kecil yang masih minum ASI, itu cuma cukup dicipratkan aja hilang. Yang kedua najis mutawassithah. Ya kotoran, kalau anak bayi yang sudah mulai agak besar, anak kecil udah ngompol, ya harus tidak cukup dengan cuma dicipratkan, disiram pun juga nggak cukup. Tapi harus kemudian disikat sampai kemudian baunya hilang. Yang ketiga najis mughalladhah, yaitu adalah babi atau anjing. Nah, anjing ini harus dicuci dengan 7 kali, salah satunya dengan debu, salah satunya dengan tanah atau dengan pasir. Oke, siap. Pertanyaannya manis banget. Ustadz, lah kalau kita langsung kena, ini kan kalau bersentuhan dengan bulunya atau kena air liurnya. Lah kalau kita nggak kena, tapi orang lain, misalnya contoh, anjing duduk di kursi, oke? Bisa, habis itu anjingnya pergi. Kita duduk juga di kursi itu. Apakah kita kena najis juga atau tidak kan gitu? Baik, ulama sudah menjelaskan. Kalau yang tersisa itu basah, air liurnya atau air kencingnya, maka kena mutanajis juga kita. Tetapi jika itu kering, meskipun bulunya tetap di situ, kita nggak mutanajis. Paham nih maksudnya ya? Karena itu sulit untuk dihindari. Kalau yang padat, maksudnya bulunya, itu sulit dihindari. Tapi kalau air liurnya dan kita lihat masih basah, berarti kita nggak duduk di situ. Berlaku juga di kulitnya orang lain. Jika kemudian tangannya dia basah kena air liurnya, berarti kita nggak bisa salaman. Tapi kalau tangan dia kering, berarti kemudian nggak ada masalah. Yang dimaksud nggak salaman itu bukan nggak boleh salaman ya. Artinya kalau kita tetap salaman, berarti nanti kita cuci tangannya harus pakai pasir. Kira-kira gitu. Bukan nggak boleh, boleh aja tetap salaman. Bukan nggak boleh. Jadi kalau misalkan ini ada anjing nih, kita pegang. Boleh, nggak ada masalah. Cuman kita tahu cara membersihkannya, gitu aja. Paham maksudnya ya? Karena dia tetap makhluk. Jadi yang berpindah najisnya, yang kemudian zatnya cair. Apabila kemudian dia meludah atau air liurnya atau air kencingnya. Tetapi kalau cuma kulitnya atau kemudian bulunya, bahkan ada anjing yang nggak ada bulunya kalau saya tahu, maka kemudian itu nggak ada masalah. Duduk saja di situ nggak apa-apa. Tapi kalau dia mendekat sama kita, kalau bisa kita menghindar, khawatirnya dia menjilat sesuatu yang kita nggak tahu. Jadinya mutanajis, buat sholat susah, nggak bisa. Nah, kira-kira begitu.
Nah, kalau misalkan waktu itu saya lewat kayak lake gitu, danau ya. Anjingnya juga berenang di situ, tapi anak-anak juga bisa berenang di situ tuh gimana terus? Baik. Kalau misalkan air. Kalau kemudian air yang kemudian banyak pun, ataupun dia mengalir, bisa air sungai, itu kemudian tidak mengaruhi mutanajisnya. Bahkan kalau di tempat saya, bukan cuma anjing, bahkan ada yang kuning. Mengalir, itu sah. Nggak apa-apa menggunakan air itu bahkan untuk wudhu. Nah, danau juga nggak apa-apa. Bahkan meskipun dia nggak ngalir, tapi dia jumlahnya banyak. Jadi cairan mutanajisnya itu sudah tidak terhitung dengan banyaknya air kandungan tersebut. Apalagi mengalir, maka hukumnya nggak apa-apa berenang. Yang penting jangan deket-deket. Tapi kalau tempatnya kecil, jangan. Contoh kolam renang, ya jangan, pasti dia kencing itu. Jangan anjing, orang kalau berenang kadang-kadang suka, makanya saya juga kadang suka gimana gitu, Mir. Kalau misalnya anak sedang berenang, terus saya ngeliat ada yang mojok tiba-tiba, ya berenang ya. Aduh, apalagi makanya saya kalau bawa santri ya, udah banyak itu, kalau kita camp tahfiz Gunadi, pasti cari villa yang ada kolam renangnya. Itu hiburan banget buat mereka setahun sekali tuh. Cuman saya kalau mau masuk ragu-ragu gitu. Lihat santri saya udah pada, udah di mana, lama, tidak lama. Tapi kadang-kadang juga namanya kita nggak pernah lihat kolam renang ya gue nyebur juga sih, sama juga. Nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa. Oke. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Hati-hati di Norwegia. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Sama-sama, Ustaz. Ustaz, punten mau... Ustaz, punten mau nanya, masih ada 8 pertanyaan lagi nih, Ustaz. 80. Oh, dari tadi 8, sekarang 8 lagi sih? Nggak berkurang-berkurang, Daro? 8 sih emang iya. Iya. Ini kita sampai jam berapa nih, punten Ustaz, sebelumnya? Oke. Kita selesaiin dulu sampai jam 9. Kalau nanti kurang, jam 9.15. Oh, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Untuk selanjutnya, Dharma. Oke. Oke. Mas Dharma, Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, karena saya juga belum tahu nih, Ustadz. Kalau misalnya kita baca Al-Quran di handphone, apakah untuk pahala sama kehusuannya itu akan berubah atau berbeda maknanya atau gimana, Ustadz? Terima kasih. Oke, baik. Zaman soleh lil makan. Memang Islam tidak pernah kemudian menolak terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Jadi selama kemudian yang terucapnya betul kalimat Al-Quran, maka kemudian pahalanya sama seperti pahalanya Al-Quran. Cuma kalau memang kita membuka ini handphone dengan mushaf Al-Quran, apabila dia dibuka aplikasinya terbuka, maka cara megangnya seperti cara megang mushaf. Berarti harus punya wudhu, harus kemudian kita dalam keadaan suci. Kalau Quran sempurna, 30 juz, kan ada aplikasi Quran ya, kayak Quran apa gitu ya, ada dengan terjemahnya, sama, begitu juga. Tetapi kalau memang hanya potongan saja, Mas Dharma, misalnya hanya ingin membaca surat, surat Al-Waqi'ah, lalu kemudian itu di screenshot, itu nggak pakai wudhu pun juga nggak apa-apa, karena ini jatuhnya seperti berzikir. Tapi kalau kita baca Quran, karena lantaran pengen seperti kita tadarus, terus sampai khatam, jadi bacanya urut. Jika niatnya urut, tartil, berarti kemudian cara bacanya, perilakunya, sikapnya sama kayak kita membuka mushaf sendiri. Tapi kalau cuma hanya potongan ayat, 2 ayat, 3 ayat, meskipun nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Adapun pahalanya sama. Bahkan zamannya Rasulullah belum ada mushaf. Zamannya Rasulullah hanya ditulis di daun. Zaman Rasulullah hanya mendengar. Dan ini zaman lebih canggih lagi. Nggak apa-apa hukumnya. Hukumnya nggak apa-apa. Sama pahalanya, asal adabnya dalam memegangnya juga sama. Kalau yang kita pegang mushaf sempurna, ya berarti kita pegang dalam keadaan wudhu. Tapi kalau hanya potongan, boleh meskipun kita dalam keadaan tidak wudhu. Di mobil, lagi kumpul, dan seterusnya. Ya, alhamdulillah menjawab ya. Oke, selanjutnya
Fitri. Fitri A. Fitrinya mana? Fitri A. Fitria Rahmadewi ya? Fitria Rahmadewi. Assalamualaikum Mbak Fitri, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Iya, mau nanya sedikit nih. Masalah waktu ya. Kadang-kadang kan ceritanya saya mau istiqomah nih abis bulan puasa, Qiyamul Lail. Tapi kan seringnya telat. Jadi pada saat menjalankan puasa Syawal itu mepet gitu loh. Jadi menjelang subuh, saya sahur dulu. Jadi baru 2 rakaat udah ketemu, kayaknya udah masuk fajar. Kalau fajar itu kan udah nggak boleh Qiyamul Lail lagi, betul ya Ustadz ya? Fajar nggak boleh Qiyamul Lail lagi? Maksudnya bagaimana nih Bun? Gini kan biasanya kalau waktu fajar itu, kalau saya pernah denger itu, pernah ikut juga kajian, 10 menit sebelum azan. Jadi kalau 10 menit sebelum azan itu udah masuk sholat fajar. Jadi sudah tidak boleh tahajud. Itu benar apa enggak ya Ustaz? Oh, hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza khifta biqiyamis shalah fa'autir biwahidati." Jika kamu khawatir kalau kamu sholat nanti keburu azan, maka berwitirlah 1 kali. Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan beberapa menit sebelum azan pun masih termasuk kategori Qiyamul Lail. Nah, fajar itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ulama sepakat sudah itu bahwa yang dibilang fajar terhitung dari azan subuh. Makanya setelah adzan subuh namanya sholat sunnah fajar. Ini pendapat mayoritas ulama Bunda yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuh. Dikuatkan oleh fikih sholat oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi mengenai tentang waktu fajar. Yang disepakati adalah sholat sunnah fajar adalah setelah adzan sebelum iqamah. Nah, turunlah hadis rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi, meskipun tinggal 5 menit, kalau mau sholat Qiyamul Lail, hukumnya masih boleh. Buktinya Nabi menyuruh kita sholat witir. Dan witir termasuk sholat malam. Termasuk sholat Qiyamul Lail. Jadi, hukumnya tidak apa-apa. Jadi artinya kalau sudah menjelang subuh, lebih baik kita witir walaupun 1 rakaat gitu. Itu kalau dalam keadaan mepet. Artinya bukan menunggu, bukan begini ya Bun, bukan ntar aja dah witirnya menjelang subuh. Oh, bukan itu. Memang kebetulan tiba-tiba pas bangun, ya Allah, udah jam 4.15. Kita ngambil wudhu segala macam, udah. Sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Oh, jadi ketika mepet yang dipilih adalah sholat tahajud 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Betul. Jadi yang namanya fajar itu bukan yang, karena saya pikir selama ini fajar itu sebelum azan. Jadi saya ada sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah azan saya sunat qobliyah lagi. Jadi sebetulnya yang benar bagaimana tuh? Yang benar fajar itu bisa dimaknai sholat subuh atau setelah sholat subuh. Dalam hadis Riyadus Shalihin disebutkan Nabi menganjurkan sholat sunnah fajar ketika engkau sudah mendengar adzan. Berarti setelah adzan. Oh, baik. Itu aja sih Ustadz, supaya nggak salah. Jadi takutnya ngejar-ngejar, kebanyakan taunya salah yang dikerjakan. Baik, itu aja. Jangan banyak-banyak. Ya kan, maksudnya maunya kan kita kan mengikuti, kalau kita mengikuti apa yang kita cinta, istilahnya kita mencintai Muhammad, kita ikuti sunnahnya supaya kita bisa berkumpul insya Allah dengan nanti di di akhirat. Luar biasa. Ya. Semoga selalu istiqomahkan Bunda. Amin insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Reza Donadoni, izin bertanya, yatim itu bukan termasuk golongan mustahik zakat. Namun jika yatim tersebut miskin atau kafir, apakah dia jadi berhak menerima zakat? Atau tetap tidak boleh sehingga jadinya sedekah? Baik. Kalau kemudian dia yatim, benar. Yatim itu bukan mustahik zakat karena yatimnya. Jadi kalau orang yatim bukan karena dia nggak punya bapaknya, lalu kemudian dia yatim. Bukan.
kalaupun anak yatim tetap mendapatkan zakat karena miskinnya. Dia miskin apa enggak? Kalau dia miskin, baru tuh masuk kategori mustahik zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Miskin harus ada. Memang tidak disebutkan yatim sebagai mustahik. Tapi biasanya, umumnya kalau di tempat kita mah, kalau yatim ya udah jelas miskin. Biasanya. Tetapi nggak selalu kayak gitu. Karena ada yang kemudian bapaknya meninggal, sisa istrinya, lalu kemudian dan anaknya. Tapi punya kontrakan 50 pintu. Pintunya doang sih. Ya itu ya udah nggak inian. Udah nggak perlu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, apakah kemudian jika orang miskin kafir boleh nerima zakat? Boleh. Orang miskin kafir boleh nerima zakat. Orang miskin kafir boleh nerima zakat jika semua mustahik zakat sudah diberikan, artinya berlebih. Saya kasih contoh. Orang miskin dan orang fakir di lingkungan kita semuanya udah dikasih zakat. Ternyata masih lebih. Ini ada orang miskin tapi ternyata dia Nasrani, kasih, gak apa-apa. Tapi dia nomor kesekian. Anggap ya. Jadi setelah kemudian prioritas yang miskin, yang fakir, muslim di awal. Misalnya contoh-contoh. Ada kemudian 100 mustahik. Ada masing-masing mereka mau kita kasih 100 ribuan. Berarti kita uangnya sudah pas. Tapi ternyata ada lebih lagi orang yang ngasih. Ya udah kita kasihin semuanya. Wah ada lebih nih. Masih ada orang miskin itu kafir. Boleh kita berikan kepada mereka sebagai bentuk dakwah. Mungkin dengan kita memberikan bantuan kepada mereka, mereka kemudian menjadi husnudzon kepada agama kita dan merasa terbantu. Sehingga kemudian mau belajar tentang agama Islam. Syukur-syukur mau memeluk agama Islam. Seperti itu, Daru. Yang dimaksud fakir katanya Ustadz. Bukan kafir. Tipu dia. Oke. Orang miskin fakir, orang yatim fakir lebih lagi. Fakir lebih parah dari miskin. Oke. Kalau miskin, dia punya penghasilan, tapi dia nggak cukup untuk kebutuhan. Dapatnya 1 juta, yang dibutuhkan 2 juta. Makin dia miskin. Ya. Kalau fakir, nggak ada penghasilan sama sekali, tapi kebutuhan terus diperluin. Bayar rumah, anak sekolah, ini fakir namanya. Tapi dia nggak kerja. Nah, kalau anak yatim, anaknya ada masih kecil-kecil, ibunya menjadi buruh cuci, setrika. Kalau nyuci cuma dibayar 500 ribu. Nyetrika dibayar 500 ribu. Sementara kebutuhan anaknya 3, harusnya masing-masing anak 1 juta. Butuhnya 3 juta, dapatnya cuma 1 juta. Nah, ini miskin. Si ibu ditinggal bapaknya nggak punya pekerjaan sama sekali. Dia nganggur aja karena biasa disuplai oleh si suami. Si suami di PHK, setelah di PHK meninggal. Nah, ini fakir namanya. Nggak ada lagi penghasilan. Nah, jadi tetap diberikan zakat. Kalau yang ini, dia fakir, malah dia prioritasnya nomor 1, Anda. Nggak boleh sisa-sisa. Oke, siap. Oh, iya. Selanjutnya Mbak Rahafika ya. Pak Ustadz izin bertanya, apabila ketika sholat berjamaah yang tidak bersuara keras, lalu imamnya baca surat lebih cepat dari kita, karena kita lagi belajar untuk baca surat dengan cara yang benar jadinya lebih lama. Itu bagaimana? Apakah tetap ikut imam waktu bacaannya jadi tidak tuntas, atau menunggu sampai kita selesai dulu walaupun jadinya telat? Terima kasih. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Kalau kemudian kita sholat, imam ternyata cepat, kita baru baca Fatihah, imam udah ruku, ikut ruku Anda. Nggak usah kita baca surat. Jadi kita ambil yang wajib-wajibnya saja. Pas giliran kita ruku, baru baca tasbih 1 kali, dia udah sami Allah liman hamidah. Ikutin imam. Nggak apa-apa. Cuma besok-besok kita bisa milih. Nah ini orang jangan diikutin lagi jadi imam. Tapi saat itu, meskipun dia cepat, kita tetap wajib. Jadi tasbih cuma baca sekali, ketika sujud cuma baca sekali. Bahkan ketika tahiyat akhir, kita cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad, dia tiba-tiba udah salam. Ya sudah, kita ikuti salam. Tidak apa-apa. Karena memang wajibnya cuma sampai situ aja. Nah, maka kalau seandainya kita sholat, lalu kemudian kita baca Fatihah selesai, kan mestinya baca surat ya, atau baca beberapa ayat. Ternyata imam udah Allahu Akbar, ikut. Tapi kalau Fatihah belum selesai, selesain. Misalnya contoh,
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal sedikit lagi. Allahu Akbar. Cepet banget ya. Selesai itu. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Ikutin. Tapi kalau baru mulai bismillah doang, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru mulai bismillah. Lah, gimana nih orang? Model apa itu? Baru mulai. Baru takbiratul ihram. Allah, imam takbir, saya takbir, ikut bareng. Allahu Akbar. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sorakin belakang. Lah kapan baca Fatihahnya itu imam? Kan ada tuh sholat yang cepet banget ya. Wah, ya nggak bisa kita ikutin gitu. Oh, kalau saya ikutin itu encok, Mir. Susah. Ayo, Andaru, 2 pertanyaan lagi ya. Oh, udah, oke, baik. Farah ya? Oke, Farah Bulat. Unmute. Silakan, Bulat. Tadi ini jadinya mau kasih ke Oya, katanya Oya pengen ini. Sebentar, ini kok nggak bisa di-unmute ya Oyanya ya? Oya jadi mau nanya nggak? Oh, sebentar. Oya, namanya Oya. Oya, namanya Aurora Kayaknya udah tadi di bawah. adanya Nadia, Ustadz. Oya kayaknya ngechat tadi. Oh, adanya Nadia Hutapea. Ada di chat. Ada di chat. Oh, ya udah. Oh, kalau kita udah bayar zakat mal, kita perlu bayar zakat profesi lagi gak ya? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita sudah bayar zakat mal, perlu bayar zakat profesi nggak atau zakat penghasilan? Nah, kalau di Indonesia DSN Syariah, Dewan Syariah Nasional kita, Baznas kita, menganjurkan kita membayar lagi dengan skema seperti ini. Saya ngasih contoh. Kita punya uang misalnya dari tahun 2010 kita nabung. Terus kemudian sampai 2019. 2010 sampai 2019 terkumpul uang 85 gram atau 71.500.000 rupiah. Nah, ini namanya zakat mal. Kita keluarkan. Oke? Zakat mal ini kita keluarkan. Nah, tapi kita kerja setiap bulannya, ternyata penghasilan kita di atas zakat profesi, yaitu 5,5 juta. Di atas itu 5.600.000 atau 6 juta. Maka yang dikeluarkan adalah yang di tahun itu saja. Zakat penghasilannya. Yang kemarin itu namanya zakat mal. Yang ini sudah nggak dihitung. Oke. Ini umum Dr. Yusuf Qaradawi menganjurkan tersebut. Kenapa kok jadi 2 kali, Ustaz? Sebenarnya nggak 2 kali. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Antum punya uang di tabungan, nggak keluar sama sekali. Berarti kan ada penghasilan lain. Nah, kira-kira itu yang kemudian dijadikan bentuk syukurnya. Tetapi kebanyakan ulama ngambil ini. Tetapi kebanyakan prakteknya, orang lebih senang mengambil pendapat yang zakat mal digabung dengan zakat penghasilan. Jadi, kalau udah zakat sekali, zakat mal itu udah include. Boleh hukumnya demikian. Karena mereka menggabungkan profesi sama dengan zakat mal. Jadi mereka tinggal gabung saja. Berarti dalam 1 tahun berapa sisa tabungan dikalikan 2,5%. Nah, itu yang dimaksud. Nah, baiknya bagaimana? Jika seandainya kita orang yang gemar sedekah dan memang nggak bermasalah, dipisah saja zakat mal dan zakat penghasilan. Tetapi jika kemudian pengen menjadikan satu, itu pun tidak melanggar. Hukumnya boleh. Baik. Insya Allah menjawab ya. Farah mau nanya? Mau, kalau masih ada waktu. Boleh nggak Ustadz tetap nanya? Boleh lah, silakan. Farah terakhir ya. Ustadz, kan kalau sedekah itu bisa berupa kayak ilmu pengetahuan dan lain-lain. Contoh misalkan sebuah guru nih kayak Ustadz ngajarin kita alif gitu, 1 huruf aja alif. Nah, ntar kan aku setiap misalnya baca alif, Ustadz dapat juga nih. Nah, kalau aku ntar ngajarin, ntar insya Allah anak aku gitu, alif juga, Ustadz juga dapat juga nggak sih kalau misalnya sedekah yang paling berentet kayak MLM gitu? Jariah. Apakah itu? Apakah itu yang utamanya gitu masih tetap dapat nggak? Tetap, nggak terputus sama sekali. Nggak terputus sama sekali.
Jadi kalau kemudian saya ngajarin Mbak Farah, terus Mbak Farah dikasih sehat, alhamdulillah, melahirkan dalam keadaan sehat dan selamat, anaknya jadi anak yang sehat, isi kembar itu lahir, pas ngajarin ke anak dua ini, coba A Fathah A, baca A, setelah ada, habis baca, itu kan udah 3 huruf. 3 huruf dapat pahala kali 2 buat Mbak Farah kan, kali 10, karena 2 anak kan, berarti dapat udah 60. Saya dapat nggak? Dapat, langsung 60 juga, nggak berkurang sedikit pun. Terus kalau Berarti misalnya makanya- anaknya Farah punya cucu, gue masih dapat. Boleh loncatan. Iya. Nah, anak Mantap siapa dong, itu? Ustadz, ya. Anak siapa? Udah lahir Farah, alhamdulillah. Belum. Keren loh, langsung Jadi- jadi loh. Nah, jadi bahwa kemudian sedekah itu tidak hanya materi, betul. Sedekah bisa materi dan non materi. Salah satunya ilmu. Ilmu ini adalah ilmu manfaat sampai kapanpun, meskipun orang udah meninggal, selama itu masih ada, dia tetap mengalir. Makanya kalau punya ilmu manfaat, kalau punya sedekah jariah, punya anak yang baik, yang soleh, itu kita, rekening kita tertransfer terus. Makanya hisapnya mereka mudah, bahkan bisa nggak dihisap. Karena apalagi mau dihisap, karena berat terus timbangannya. Itu yang Jadi dimaksud. guru ngaji enak juga Ustadz ya. Pahalanya banyak. Masya Allah ya Ustadz. Paling kaya nih insya Allah. Versi manusia di hadapan Allah meneketehe gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu. Nah, makanya supaya kemudian kita sama-sama banyak, berarti ntar Emir ajarin anaknya ngajarin ke cucunya. Kita terus ngajarin lagi. Saya ngasih contoh. Hari ini yang hadir berapa orang? Misalnya 10 orang. Lalu 10 orang ikut ngaji. Maka teman-teman semua tiara kerang yang menjadi pelopor al-fadlu lil muqtadi. Walau ahsanal muqtadi dalilnya. Yang menjadi pemrakarsa mengajak, pahalanya sama dengan orang yang kemudian ngikutin. Masya Allah. 10 orang yang tuh hadir di dalam grup Zoom ini, lu kemudian yang ngajak 4 orang, maka 10 ini terdapat pahala 4. 10 ngajarin lagi ke anak-anaknya. Berarti setiap 10 punya anak 1, udah 20. Ya kan? Masya Allah. Terus kemudian kalau punya anak 1, kalau 2, lu kemudian ajarin lagi ke adiknya, ke kakaknya. Antum semuanya juga, makanya ad-dalu 'alal khairi, yang menunjukkan atas kebaikan, menunjukkan Al-Quran, menunjukkan beda Al-Quran, pahalanya sama seperti yang melakukan. Ini cara yang tercepat buat kita, nggak terputus amal soleh kita meskipun kita sudah meninggal. Makanya jangan berhenti ngaji Quran, terus. Siap Ustadz. Siap. Ustadz, punten nih, ada yang terakhir, ada 4 pertanyaan lagi nih. Mungkin 1 atau 2 boleh Ustadz? Nawar. Itu antara maksa nih. Ya, oke. Oke, siap. Ayo. Siap. Dua-duanya dibacain ya, biar bisa langsung dijawab bareng. Kimora. Oke, ini mau langsung. Kimora. Silakan Mbak Kimora. Assalamualaikum Mbak Kimora. Oh. Semoga yang dengar udah pada nggak teler ini semuanya nih. Insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ini Fani. Pakai namanya Kimora. Gini, Ustadz, ini jadi kayak kuis, ini nanyanya buru-buru. Tunggu ya Ustadz, jadi bingung mau nanya apa. Oh ya, gini Ustadz. Jadi misalnya lagi sholat. Nafas. Gitu. Iya. Ustadz, gimana? Jadi misalnya kan lagi sholat, terus imamnya tuh lupa lagi sholat Isya misalnya ya. Gila bentar ya. Terus udah gitu lagi sholat Isya, nah baru rakaat ketiga imamnya tuh udah salam. Nah sementara kita kan bingung kan, kok duduk ya? Nah terus sementara akhirnya rakaat terakhir tuh sholat sendiri. Nah itu gimana ya Ustadz? Boleh nggak? Atau harusnya ngikutin imam? Fikih ya. Baik, ini ilmu fikih ini terapan. Nah ini harusnya basic, sudah pada tahu nih. Kalau kita sholat, lu kemudian imam lupa rokaat. Imam kan lupa nih. Imamnya udah bener tuh. Ini 3 apa 4. Dia ngambil 3. Ternyata kita yakin 4.
Maka kalau kita ada jamaah yang laki-laki di belakang bilangnya subhanallah. Nah, maka ketika imam dengan subhanallah, dia harus berdiri. Berarti ada yang salah nih rokat. Kan dia tadi udah ragu. Oh berarti makmum saya yakin nih. Subhanallah, bangun. Allahu Akbar. Berarti lanjutin 1 rokat lagi. Nah, kalau yang perempuan nggak ada laki-laki Ustaz, karena suami sama istri. Nah, suami menepuk tangan, bukan begini. Bukan. Yang ditepuk bukan ini. Yang ditepuk pahanya. Gitu. Ditepuk. Bukan jidatnya. Apalagi kepala imamnya. Salah. Lebih parah lagi. Jadi yang ditepuk adalah pahanya. Paha kita. 3 kali diketuk. Tanda berarti imam ada yang salah. Cuman permasalahannya, imam ngerti apa enggak ini? Ntar kalau dibilang, subhanallah. Nah, itu dia, Ustadz. Ya, makanya jika seandainya imam belum tahu, dikasih tahu. Makanya, nah, jika kemudian ternyata imam juga tetap bersikukuh 3 rakaat, lalu salam, maka kita jangan ikuti imam salam. Kita nambah 1 lagi sendiri. Karena imam salah, makmum jangan ikutin kesalahannya. Tapi, kalau kemudian kita melihat kita sudah berdiri salam, itu baru kasih tahu. Pak, ini ternyata kamu salah. Nah, tapi kalau udah lewat, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah tahu. Besok-besok, Pak, kalau kamu lupa rokaat, saya bilang, saya kemudian mengingatkan, berarti ada yang salah rokaatnya. Kalau ada yang bilang subhanallah, berarti rokaatnya ada yang salah. Salah rokaat diingatkan dengan subhanallah. Kalau salah ayat, diingatkan dengan ayat yang benar. Jangan pakai subhanallah. Ada orang salah baca surat Al-Kafirun, muter-muter. Jangan pakai subhanallah. Astagfirullah, innalillah. Muter terus. Nah ini enggak sah, batal salatnya. Jadi cukup dengan mengucapkan subhanallah. Kalau ada laki-laki yang jadi makmum, tapi bisa juga dengan menepuk untuk yang perempuan. Gitu Mbak Fani. Jadi sholatnya jangan sendiri, jangan pas kita salam, lu kurang 1. Iya, udah tambah lagi 1 lagi. Ya nggak bisa gitu, nggak bisa diskusi dulu. Ustadz. Gitu ya. Ustadz. Iya, saya. Ustadz. Iya. Kan kayak kuis ada bonus. Nih misalnya sholat sunnah tuh kan ada banyak ya. Terus kan sekarang tuh kan aku tuh lagi benerin sholat gitu. Nah terus kalau sholat sunnah tuh ada yang lebih diutamakan nggak sih Ustadz? Kalau untuk belajar pengen taat ya gitu. Sholat harus sunnah yang main sholat sunnah yang mana dulu gitu. Oke, sholat sunnah kalau jika udah senang, utamakan sholat yang berdempetan sama sholat wajib. Qobliyah sama ba'diyah. Itu yang diutamakan. Pepet tuh. Karena kita lagi semangat-semangatnya sholat. Jadi ba'da sholat maghrib, ba'diyah. Ba'da sholat isya, ba'diyah. Qobliyah lagi. Terus yang kemudian tidak ada ba'diyahnya adalah sholat subuh sama sholat asar. Jangan mentang-mentang semangat, habis asar, Allahu Akbar, sholat sunnah. Lewat. Habis subuh, sholat sunnah. Nggak ada. Nanti itu hanya ada qobliyahnya saja. Nah, kalau udah, habis itu pilih waktu sholat yang berdasarkan waktu. Misalnya duha, habis itu tahajud. Nah, sebisanya, semampunya. Gitu kira-kira. Oke, makin Tutup ya. Sama-sama. Makin lucu. Semakin lucu, Ustaz. Kalau ketahuan suaminya ntar gimana? Godain tuh Ustaz. Kan tadi dibilang Ustaz tuh jangan digodain, saya tuh lemah gitu ya. Nah, kena kan. Saya udah, kan nggak lihat hidung saya udah kembang kempis begini. Ayo, udah Dan? Cukup? Oke, Mbak DVK ini nggak bisa di-unmute deh. Oke, silakan. Mbak Devika. Assalamualaikum, terima kasih nih. Kayaknya pada udah mau habis. Aku nanya cepat aja ya. Jadi Ustadz, Assalamualaikum, saya mau nanya. Jadi kebetulan kan saya tinggal di luar. Jadi kadang-kadang kan suami memang mu'alaf, tapi keluarganya tuh belum. Nah, terus kalau misalnya kayak saya diundang ke keluarganya, terus kan kita kadang-kadang makan dari dia masak, dan yang pasti saya tahu kalau keluarga dia pasti masih tetap makan
haram gitu ya, masih makan pork gitu. Nah itu gimana ya, misalnya walaupun saya kalau sama suami kalau di luar kita berusaha ya pasti carinya makannya halal. Cuma kalau misalnya kayak kita lagi diundang ke keluarganya atau temennya, sedangkan mereka pasti kan masak di wajan atau mungkin pakai oil bekas babi atau gimana, itu gimana hukumnya? Makasih. Oke, pertama saya ingin memfokuskan bahwa Mbak kan tinggalnya di luar ya. Izin sama suami biar bisa masuk ke dalam ya. Kasihan kalau tinggal di luar. Nah, terus masalah kemudian kita makan. Kalau kemudian masalah makanan, ini penting sekali. Nabi SAW melihat ada seseorang, lalu kemudian berdoa, tapi kemudian kata Nabi doanya nggak akan diterima. Orang bingung, kok bisa ya Rasul? Karena dia makan dari sesuatu yang haram. Kalau masuk dalam perut kita sesuatu yang haram, pork, babi, maka sia-sia doa kita, nggak didengar oleh Allah. Karena sudah menjadi darah dan daging. Jadi, kalau kemudian kita datang ke rumah orang tua daripada suami atau mertua atau keluarganya, maka bertanya, bertabayun. Bertanya kemudian, ini makanannya, dagingnya, babi apa ayam. Tapi kalau ternyata dagingnya adalah ayam, lu kemudian biasa kangkung, lu kemudian ada terong, ada nggak sih terong? Terus kemudian seperti itu, maka makan, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang ini meragukan, ada ini dagingnya mirip babi nih, nah itu jangan dimakan. Boleh kita bertanya, boleh, sama sekali tidak menghina sama sekali. Bro, mohon maaf nih bro ya, ini daging apa sih nih? Kayaknya empuk banget. Ini daging babi panggang bro, terkenal banget. Ayo makan. Jadi gini Ustadz, jadi maksudnya, maaf saya potong, maksudnya jadi kalau keluarganya udah tahu kita muslim, jadi dia selalu masakin ayam, selalu, atau daging. Tapi maksudnya pertanyaan saya, kan dia mungkin masak dengan wajan atau minyak bekas babi gitu, maksudnya itu gitu. Makanya tadi saya pahami, najisnya yang mughaladah tidak berpindah pada hal yang padat. Jadi kalau seandainya bejananya bekas dipakai segala macamnya, Allahu a'lam kita nggak tahu, maka kemudian itunya nggak masalah. Tapi minyaknya ini bermasalah. Minyaknya kita perlu tanya, ataupun kita ini nggak ada kandungan ini kan, dan jangan malu-malu untuk bertanya itu, karena ini perkara yang kemudian akan menjadi darah dan daging. Jika memang kemudian benar-benar sulit, ya jangan makan di situ, ambil aja buah, minum lagi air putih yang banyak, sampai kembung lagi, minum lagi. Nah, tapi bertanya nggak apa-apa bun, ke dapurnya, lu kalau masak pakai minyak apa? Pakai minyak bimoli, minyak ini. Oh berarti nggak ada masalah. Pakai minyaknya pakai minyak kelapa. Oh ya udah, kalau misalkan dia masaknya pakai minyak kutus-kutus, jangan ya bun, karena bisa jadi. Nah itu yang dimaksud. Jadi tanya dulu, tanya dulu. Kalau misalnya dengan pertanyaan membuat kita yakin, kalau gitu makan. Udah, yang ayam-ayamnya makan. Tapi kalau terkala masih ada hal-hal yang kemudian, loh ini kayaknya masih ragu, tinggalkan. Jadi yang ragu, tinggalkan. Oke, baik. Oke, sekali lagi, satu kali dikit aja. Kalau misalnya kita lagi travel nih Ustadz, misalnya ini kan pasti semua orang-orang juga suka travel. Kalau kita keluar negeri, itu gimana sih? Kalau misalnya, kan kita nggak mungkin nanya ke chefnya atau kayak ke dapurnya gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Memang kita harus teliti bun. Kalau kita, pengalaman saya di luar negeri, kayak di Belanda misalnya, saya tinggal di Belanda, mohon maaf. Jadi kalau misalnya kita mau makan, kita memang harus cek bun. Harus cek, benar-benar cross check. It's okay when we ask. Wah, gokil, keren banget. Sadis Ustaz. Mantap Ustaz. Pork, it is pork, gimana sih ngomong bahasa Inggrisnya, gue juga nggak tahu. Ini ada kandungan porknya nggak? Udah umum kok bun, semua restoran udah paham. Kalau kita nanya berarti kita muslim. Ya, oh, are you muslim? Oke, kalau gitu dimakan cerong aja. Nah, ini yang, jadi kita nanya nggak apa-apa. Jadi kita nanya, kecuali udah ada label halalnya. Beberapa negara, misalkan kayak di Amerika, saya mendengar katanya ada beberapa restoran yang memang sudah halal. Di Jepang misalnya ada beberapa tempat yang memang yang punya memang orang Muslim. Allahu alam ya, saya belum pernah ke dua tempat itu. Saya udah sih luar nagrek yang udah pernah. Nah, itu yang kemudian dimaksud buat. Nah, jika memang nggak ada, memang harus menjaga. Ya udah, masak sendiri. Ya udah, cari makannya yang benar-benar, karena memang yang sudah menjadi darah dan daging itu jadi masalah. Sekali lagi, memang bertravel itu dianjurkan. Kalau memang kemudian kita mau pergi silahkan, tapi ingat,
kita udah menyiapkan bekal hal itu. Misalnya kita udah paham nih Bun, kita mau pergi ke satu negara yang memang mayoritas muslimnya sedikit, bukan mayoritas. Ya udah kita bawa dendeng sendiri, bawa rendang sendiri. Nah, itu dipersiapkan. Oke. Baik. Baik. Ustadz, sebenarnya dan yang lainnya, saya merasa bahwa saya nggak tahu ya nanti teman-teman memang apa namanya perlu banyak bekal ya buat kemudian yang bertraveling ke luar negeri yang sejenis itu gitu. Mungkin saya memahami gitu betapa susahnya, pasti salah satunya buat sholat ya. Saya yakin kayaknya nggak banyak musola dah, kayak misalkan di Australia gitu nggak banyak musola, susah gitu. Di jalan Ustadz. Norwegia ada banyak musola apa enggak, saya nggak paham. Karena yang saya tahu kayak di satu negara yang kalau kita sholat di tempat terlihat orang lain di foto, itu bisa melanggar aturan di sana gitu. Nah, ya mengatur lah, mengontrol diri, dan banyak tanya sama yang sudah pernah ke luar negeri. Saya hanya tahu secara hukum, tapi secara prakteknya saya pernah ke luar negeri cuma di Al-Azhar di Kairo, pernah juga cuma ke Mekah ke Madinah, jadi umum gitu. Bukan banyak musola, banyak kalau di sana. Nah, kira-kira gitu. Oke, Andaru, masih ada 10 pertanyaan lagi, nggak apa-apa? Ya, masih ada kurang lebih, masih 3-4 jam lagi nih Ustadz. Terlalu obsesif nih ya Pak Ustadz. Senang sih. Ada Egi nih. Egi kan kebetulan kan udah deket juga sama Ustadz. WhatsApp langsung aja lah. Egi. Langsung aja, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Ustadz udah jam segini Ustadz ya? Izin. Suara saya udah lemah sekali. Iya. Gitu bilang. Ayo, nggak apa-apa, silakan. Lanjut Ustadz. Masya Allah, ya Allah. Makasih banyak Ustadz. Ya. Ayam. Oh, ini ayam. Ini. Lanjut yang tadi. Si Magi kan? Ayo, si Magi. Terakhir. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lo beli pulsanya ketengan, Gi. Habis kuota kayak Ustaz. Ini kajian internasional, Gi. Ada Norwegia, Swiss, parah. Suaminya siapa nih? Suami we. Ustadz mau nanya mengenai sholat yang tadi. Mana yang lebih utama, menjalankan sholat wajib sama mendengarkan kajian? Oke. Mana yang lebih utama, menjalankan sholat wajib atau mendengarkan kajian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Kalau kita ada di masjid saja, kalau kita ada kajian habis maghrib, jangan lompat isaknya jadi terlambat. Apa sebabnya? Akan menjadi bermasalah. Bermasalah buat orang yang biasa sholat isya tepat waktu di sana. Maka kemudian akan menjadi terlambat. Maka utamakan tetap sholat wajib, baru kemudian mendengarkan taklim. Kalau di masjid, kalau adapun di rumah dan kemudian kita melaksanakan sholat, atau kemudian kita belum sholat baru nyampe rumah, terus kajian sudah mulai, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah tetap sholat, bukan kajian. Tetap sholat dulu, habis sholat baru kemudian melaksanakan kajian. Nah, kemudian setelah kemudian kita bisa melaksanakan sholat dan kajian, kalaupun ada yang boleh diakhirkan, itu adalah isya, Magi. Boleh sholat isya diakhirkan dengan catatan 2 tadi. 1, memang ente masih di perjalanan, udah kadung telat. Yang kedua, memang udah istiqomah amat tahajud. Jadi nggak apa-apa diakhirkan. Hadisnya riwayat Muslim, karena Nabi pernah mengakhirkan sholat isya. Pernah, bukan selalu. Pernah artinya biasanya di awal waktu. Tapi pernah mengakhirkan karena ada udzur. Yang kedua, karena memang Nabi udah biasa tahajud. Jadi nggak ada masalah. Nah, kira-kira begitu, Magi. Sesuai dengan kondisinya, Magi. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, saya pikir ini cukup. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kemudian kita bahas, kita kaji, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, apalagi Al-Qur'an bisa menjadi syafaat menolong kita nanti di hadapan Allah. Sama-sama kita beristighfar, mungkin ada canda, ada tawa kita yang kemudian kurang berkenan, kita
kita mohonkan kepada Allah. Beristighfar kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita baca 2 kalimat tasbih yang memberatkan amal kita di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita angkat tangan kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kami berkumpul di malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah, perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an yang kita pelajari, yang kita kaji menjadi penenang hati kami. Allahumma ja'alil Qur'ana fil khabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an menjadi pendamping selalu buat kami di dalam sakratul maut kami, di alam kubur kami, dan ketika kami kemudian menghadap kepadamu, ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an yang kami pelajari ini menjadi syafaat penolong kami nanti di hadapanmu, ya Allah, di padang mahsyar, di mana antara kami dengan matahari hanya sejengkal, dan Al-Quran yang bisa menjadi penolong, penyejuk bagi kami. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhamman illa ghafarta. Ya Allah, jangan jadikan kami berkumpul dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami yang dalam keadaan sakit Kau berikan mereka kesembuhan, dan di antara kami pun yang masih terlilit hutang Kau berikan jalan untuk menyelesaikan. Allahumma innana na'malu ma na'lam. Ya Allah, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham. Ajarkan apa-apa yang kami belum faham, ya Rabb. Kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami tahu. Maka ajarkan apa-apa yang kami belum tahu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahi kepada kami, kepada pasangan kami, kepada anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan hati kami, mereka-mereka yang menentramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahi kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Jangan jadikan kebaikan ini hanya di dunia, tapi tidak kami rasakan di akhirat. Jadikan semua kebaikan ini kami rasakan dunia dan akhirat. Wa qina adzabannar. Dan semua kebaikan ini menjadi penghalang daripada panasnya api neraka Jahannam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.